Dinding semua bertelinga, Bu. Kami sangat ingin membantu Ibu untuk mendapatkan bagian kekayaan dari Baginda Sulaiman. Tapi dengan syarat, Ibu juga harus membantu kami. Caranya gimana? Itu soal mudah. Bos saya adalah orang yang sangat kaya dan sangat berpengaruh. Ibu akan mendapatkan rezeki nomplok yang mungkin besarnya belum pernah Ibu bayangkan. Lalu gimana caranya saya menolong Bapak dan bos Bapak itu? Ibu hanya memberikan informasi lengkap tentang Baginda Sulaiman. Terutama yaitu rencana bisnis beliau yang masih belum diketahui oleh orang. Dan kehidupan pribadinya, Bu. Gimana kalau Bapak masuk dulu? Nggak usah, saya di sini aja. Ini ada sedikit titipan uang dari bos saya. Kalaupun Ibu menolak tawaran bisnis kami, tidak jadi masalah. Uang tersebut tetap menjadi milik Ibu. Anggap saja uang tersebut sebagai pengganti waktu bicara kita, Bu. Permisi, Bu. Iya, iya. Terima kasih. Samsul nggak? Kok kamu nanya ke saya? Kan dari tadi kamu terus-terusan sama dia. Emangnya kalau saya nanya sama kamu kenapa? Lo ngaku aja, lo cemburu kan? Lo diam-diam lo benci kan sama gue gara-gara Samsul suka sama gue? Saya nggak suka miara kebencian. Karena menurut saya, miara kebencian cuma bikin capek mental. Tapi dalam hati lo ngaku deh, lo tuh miara cinta kan buat Samsul. Kalau lo nggak mau ngaku, nama baik lo bakal gue obrak-abrik di sekolah ini. Lo jangan berani-berani ambil saham dari gue ya. Sam, kita berdua mau ngomong sama lo. Sorry, gue lagi nyari Ria. Lo itu bener-bener salah langkah ya, Sam. Tadinya kita tuh dukung lo untuk deketin Ria. Tapi lo udah bikin gue kecewa sama Batiar. Lo nggak usah ganggu gue deh. Siapa orang punya hak, men? Emang gue gak punya hak untuk jatuh cinta? Kita tuh nggak pernah ngelarang lo untuk jatuh cinta sama siapapun. Tapi lihat-lihat dong, cinta lo itu. Jangan pernah mimpi
kalau Ria itu bener-bener cinta sama lu. Ya kalau ada masalah, jangan harap ya Siti Nurbaya bakal bantu lo lagi. Terserah, lu udah mau ngomong apa. Udah deh, nggak usah sok jual mahal. Lu bakalan nyesel habis kalau tahu siapa Samsu sebenarnya. Lo tuh ngomong apaan sih, Don? Lu nggak enteng ya sama orang yang elit. Tapi sekarang lu pacaran aja sama anak singkong lu. Don, lo tuh nggak usah ngomong macem-macem ya. Kalau emang lu nggak percaya, lu ikut gue. Atau lu selidikin aja sendiri. Gue coba duluan. Ngomong apa di barusan? Ya, biasalah. Omongan orang sirik gimana sih? Yuk. Yuk. Kasihan Samsul ya. Dia ibarat manjat pohon. Makin tinggi dia manjat, jatuhnya bakal makin sakit. Ada apa sayang? Nggak ada apa-apa, Pak. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu nangis? Selama ini kan kamu selalu terus terang sama papa. Tapi sekarang kelihatannya kamu mulai menyembunyikan sesuatu dari papa. Saya bingung, Pak. Sejak kecil, saya udah deket sama Sam. Saya selalu nolongin dia. Sekarang dia deket sama cewek lain. Saya ngerasa nggak suka aja, Pak. Padahal sebelumnya kalau Sam deket sama cewek lain, saya nggak ngerasa kayak gini. Kamu jatuh cinta ya sama Sam? Saya nggak tahu, Pak. Kok Papa malah ketawa sih? Papa baru sadar kalau anak papa sudah dewasa. Sudah bisa merasakan cinta. Dan perasaan cinta itu yang sekarang buat kamu bingung. Kamu kan kenal Sam sejak kecil. Dan sekarang dia melakukan sesuatu yang kamu gak suka. Kenapa sih? Kamu gak ngomong terus terang aja sama dia? Enggak, Pak. Saya... Kamu pasti bisa. Sering kok lihat kamu negur dia. Atau kamu marah sama dia kalau dia berbuat salah. Atau dia melakukan sesuatu yang kamu gak suka. Tapi... kalau yang ini masalahnya beda, Pak. Tapi intinya kan sama aja. Dia melakukan sesuatu yang di luar keinginan kamu. Gitu kan? Siti, kita pernah bertemu. Mungkin Siti lupa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baginda Sulaiman ada. Oh, ada lagi siap-siap mau ke kantor. Nasib baik benar saya pagi ini. Alangkah kanan kalau kata orang tua. Saya datang sangat tepat waktu.
Apa yang saya harapkan untuk saya temui ada di depan mata. Maaf Pak, saya pengen ke sekolah dulu, udah mau terlambat. Silakan. Permisi. Silakan. Onde-mande. Yang benar. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Gitu gimana sih? Saya serius. Kalau misalnya kamu nggak percaya, kamu tanya aja sendiri. Siti! Bentar ya. Masa Ria bilang ke gue kalau kamu tuh jatuh cinta sama saya? Ya saya bilang ke dia, ya nggak mungkin lah, ya kan? Makanya kau bilang ke Ria dong. Bukan cuma bilang, tapi lo juga harus bersumpah demi keselamatan bokap lo yang paling lo sayang, kalau tuh sama sekali nggak suka sama Samsul. Siti, kamu jawab dong. Lagi apa susahnya sih? Kamu tinggal bilang ke Ria kalau kamu tuh cuma sahabatan sama saya. Bilang dong yang jelas, tapi harus pakai sumpah ya. Tunggu. Jangan lupa sumpah dulu ya. Kamu jatuh cinta ya sama Samsul? Kenapa sih? Kamu nggak ngomong terus terang aja sama dia? Saya bersumpah demi Allah dan demi keselamatan papa saya. Kalau kamu bukan... Nah, bukan apa? Bukan pacar kan? Tuh, apa saya bilang? Kita tuh cuma teman biasa. Kamu bukan sekedar teman buat saya. Apa? Kalau bukan teman, terus apa? Lu tuh bisa ngomong yang jelas nggak sih? Lu tuh jawab kalau lu tuh sebenarnya suka apa enggak sama Samsul. Terus terang, saya cinta sama kamu, Sam. Siti, kamu jangan bercanda dong. Saya tuh serius. Saya nggak bercanda, saya serius. Maafin saya, Sam. Saya nggak ada niat untuk kasih tahu kamu dengan cara kayak gini. Saya terpaksa ngomong kayak gini. Karena kalian yang maksa saya. Tuh kan, gue bilang juga apa, Sam? Dia pasti ngerjain saya. Kadang-kadang dia tuh sama Arifina Baktiar sama. Sama usilnya. Sebentar ya. Saya mau bicara sama dia dulu. Silakan pergi aja. Selama juga nggak apa-apa kok. Kita mulai sekarang udah bukan apa-apa lagi ya, Sam. Karena gue bukan tipe cewek yang suka ngerebut cowok orang lain. Sam, saya nggak bercanda, saya serius. Siti, kita udah temenan dari kecil. Sama itu sahabatan kita baik-baik aja. Kenapa kamu mendadak ngomong yang bukan-bukan? Depan Ria lagi. Saya udah lama ngerasa kayak gini, Sam. Tapi saya simpen sendiri. Sampai sekarang saya bingung.
Saya emang pengen terus terang sama kamu. Tapi bukan barusan. Udah deh. Sejak awal saya deket sama Ria, kamu juga nggak suka kan? Dan kamu ngasih surat ke Ria apa? Cuma gara-gara nggak enak sama saya kan? Enggak, Sam. Saya benar-benar sayang sama kamu. Bullshit! Yang namanya bisnis, kalau sama-sama saling menguntungkan, kenapa saya mesti masa repot? Besok sekretaris saya akan membawa berkas-berkas kepada Bagindo untuk Bagindo review sebelum kita tanda tangani. Baik, Datuk. Baik. Kalau Bagindo ada masalah apa saja Bagindo, jangan segan-segan Bagindo menghubungi saya langsung, kapan saja dan di mana saja. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Hampir saya lupa. Sekadar souvenir untuk kenangan. Terima kasih banyak, Datuk. Ini saya anggap hutang. Nanti akan saya kirimkan kenang-kenangan balasan buat Datuk. Indah usah repot-repot. Nggak apa-apa, Datuk. Bagindo orang yang beruntung. Tidak seperti saya. Seluruh keluarga yang saya cintai menjadi korban dalam satu kecelakaan. Saya sudah hampir lupa bagaimana rasanya bahagia dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Apa yang saya lihat dari foto ini terpancar kebahagiaan. Mungkin Bagindo menganggap saya orang yang cengeng. Tetapi foto ini seakan-akan mengobati hati saya yang sudah mati rasa selama bertahun-tahun karena dilanda kesepian. Bagindo, saya mempunyai permintaan yang agak aneh. Kalau Bagindo merelakan saya untuk membawa foto ini, untuk saya jadikan salah satu kenang-kenangan yang terindah di dalam hidup saya. Silakan bawa, Datuk. Silakan. Terima kasih, Bagindo. Sama-sama, Datuk. Nggak apa-apa. Terima kasih, Bagindo. Ya, silakan. Kamu ngapain nangis? Siapa yang nangis? Itu tandanya apa? Mata kamu basah. Saya kelilipan debu. Udah deh, sama temen gak usah bohong. Enggak, saya nggak bohong. Saya nggak apa-apa. Apanya nggak apa-apa? Udahlah, terus terang aja sama kita. Kita kan friends. Pasti deh, ini gara-gara si Samsul kan? Tenang aja. Biar gue suruh Batiar yang nibanin dia, biar remuk. Ih, kenapa harus gue? Ini bukan salah Samsul. Ini salah saya. Memangnya kamu ngapain? Saya terus terang sama dia kalau saya cinta sama dia. Lu denger gak barusan? Tadi malam saya nggak mimpi apa-apa. Tapi pagi ini saya merasa seperti kejatuhan bulan. Emangnya siapa dia? Dia itu salah seorang pengusaha paling sukses dan sangat berpengaruh. Bukan cuma di kalangan pengusaha, tapi juga di kalangan penguasa. Orang sehebat dia mau apa kesini? Dia menawarkan kerjasama. Kerjasama? Kerjasama apa lagi? Bukannya kamu udah sukses? Kalau dibandingkan dengan dia, saya ini nggak ada apa-apanya, Kak. Tapi dengan kerjasama yang dia tawarkan, paling tidak saya bisa jadi 10 pengusaha terbesar di Indonesia. Nah, ini benar-benar di luar mimpi saya. Apa nggak berisiko? Resikonya apa?
Iya, kalau kamu kenal orang seperti dia, bukannya malah perusahaan kamu bisa dimakan sama dia. Saya terlalu kecil buat dijadikan makanan. Begitu banyak orang yang berusaha mendekati dia. Tapi entah angin apa yang bawa dia kemari. Ria, gue pengen ngomong empat mata sama lo. Sebentar aja. Mau ngomong apa lagi sih lo? Kalau mau ngomong di sini aja deh. Ini teman-teman gue kok. Meskipun belum kenal lama, tapi mereka udah tahu sampai dalam-dalam usus gue. Please Ria, sebentar aja. Lo ngapain duduk di situ? Norak banget sih lo. Sini dong kamu duduk. Ngomong aja lagi, kita berdua nggak bakalan denger kok. Gue tuh cuma minta maaf atas soal tadi. Itu tuh benar-benar di luar dugaan gue. Gue sama Siti cuma sahabatan dari kecil. Dan nggak ada apa-apa sama gue dan Siti. Nah itu bisa gue jamin. Ya minimal gue nggak punya perasaan apa-apa lah sama dia. Udah, segitu doang. Terusin dong ngegobalnya. Gue tuh nggak ngegombal kok. Gue sama Siti cuma teman biasa. Beda sama gue sama lo. Gue sama lo tuh... Hati gue tuh udah jadi milik lo, Ria. Yang bener nih, kok nggak ngeyakinin sih? Apalagi mengingat reputasi lo sebagai raja gombal yang paling kakap. Oke, gue ngaku. Gue tuh emang raja gombal paling kakap seperti kata lo. Tapi itu sama cewek-cewek lain. Lo tuh... Kalau sama lo tuh... Gue tuh benar-benar jatuh cinta, Ria. Lo harus benar-benar bisa ngebuktiin kalau omongannya itu nggak bener ya. Baru gue mau jadi pacar lo lagi. Kalau enggak, gue nggak mau pacaran lagi sama lo. Ya, tega banget sih lo. Kasian tahu. Biarin aja. Siti Nurbaya. Dia akan nuang sibiran tulang. Ubek jari palarai dam. Impian menjadi kenyataan. Nurbaya. Kamu adalah impianku nan paling indah. Siti Nurbaya. Onde mande. Tercapai juga cita-cita saya untuk mendapatkan kamu. Nurbaya. Datuk! Pangicu! Aku Datuk! Aku Datuk! Bagaimana? Belum, Datuk. Agak sulit karena disimpan di dalam berangkas. Fatima tidak tahu nomor kombinasinya, Datuk. Saya tidak peduli. Apakah kamu mau menghubungi dia? Atau kamu mau jungkir balik? Nan penting, dokumen itu ada di tangan saya sekarang. Saya mau tahu apa saja isi perut Baginda Sulaiman sebelum saya sikat anaknya. Maaf, Datuk. Sebentar lagi Baginda Sulaiman akan pergi keluar kota. Jadi apa?
kalian akan menggotong berangkas itu kemari. Bukan, Dato. Tapi kita masih ada waktu untuk bagaimana mengakali cara membongkarnya, Dato. Itu nonsens. Sekarang ini, Dulo sedang mencari informasi apakah Bu Fatimah sudah bisa membuka berangkas tersebut, Dato. Ternyata ada juga otak di kepala kamu. Kalau kamu ingin anakmu kembali dengan segera kepada kamu, cari dia. Baik, Dato. Akan saya cari dia. Lalu, kenapa kamu masih duduk di sini? Tunggu. Sambil mencari si residipis, tekan itu si Fatimah supaya dia usaha serius untuk mencari kombinasi nomor dari kunci berangkas itu. Mengerti? Mengerti, Dato. Awasi dia. Baik, Dato. Dia jadi tas di rumahnya. Harus menjadi istri Dato. Gimana? Puas? Kamu tuh telah berhasil menghancurkan mimpi saya. Demi Allah, Sam. Saya nggak ada niat untuk ngancurin mimpi kamu. Terus? Yang kamu lakukan tadi apa? Bukannya kamu selalu bilang ya? Saya tuh nggak pernah anggap serius hubungan saya dengan cewek. Sekarang, giliran saya punya satu hubungan serius dengan cewek. Apa? Kamu hancurin? Saya kan udah bilang, saya ngomong kayak gini karena kalian yang maksa saya. Saya disuruh bersumpah untuk ngomong dengan jujur. Kalau kamu masih nganggap saya salah, saya minta maaf, Sam. Maaf? Kamu pikir dengan kamu minta maaf, dia bisa balik ke saya? Demi Allah, Sam, saya nggak ada niat buat ngancurin hubungan kamu dengan Ria. Harus berapa kali saya bilang, saya mengatakan ini dengan jujur. Tapi waktunya nggak pas, karena kalian yang maksa saya. Sekarang kesalahan kamu timpalin balik ke saya dan Ria. Hebat, hebat. Kamu tuh emang pintar ngeles ya. Pokoknya semua ini jadi berantakan gara-gara kamu. Titik. Siti? Ada apa? Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa. Saya... Siti, kamu anak yang cerdas dan dikarunia Allah begitu banyak bakat. Satu-satunya bakat yang tidak kamu miliki adalah berbohong. Saya berantem sama Samsul. Saya melakukan apa yang Papa bilang. Saya terus terang tentang perasaan saya ke dia. Tapi dia ngerasa... Kamu nggak usah sedih. Kamu bisa ceritakan semua ke Papa. Tapi saya malu, Pak. Shh, ada apa sih? Ada yang mau ketemu tuh di luar. Cepetan, ayo. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Yuk. Kamu ngapain sih kesini-sini? Saya kan udah bilang jangan kesini-sini dulu. Kalau keadaan sudah aman, saya kabarin. Bu, bos saya tuh maunya cepet. Dia udah nggak sabar. Shh, Baginda ada di dalam, jangan kenceng-kenceng. Bilang sama bos kamu ya, ini tuh bukan kayak masak ayam goreng. Gak bisa cepet semau-maunya dia. Lagi pula, nomor berangkasnya belum saya dapetin. Itu bukan urusan saya. Situ kan yang dipanjer. Kalau mau dibayar sisanya, dokumen itu harus ada besok. Ya, Bu ya?
Ngerti, Bu? Ya udah, iya. Irma. Cepetan, pikirin cara. Hah? Pikirin apaan sih, Ma? Bikin cara untuk menarik perhatian Baginda sama Siti supaya mereka keluar dari kamar Siti. Iya, tapi buat apa, Ma? Udah deh, gak usah nanya, bukan waktu untuk nanya. Tapi Irma harus ngapain? Ya apa aja, Ki bilangnya ada kebakaran, ada tikus masuk, ya pokoknya apa aja deh. Ayo dong, cepetan. Ayo dong, cepetan. Jangan si Irawan sialan itu datang lagi. Rumahnya Samsul Bahri? Oh, bukan. Samsul Bahri rumahnya di sebelah. Oh, kalian temennya Samsul Bahri kan? Iya, kita berdua teman sekolahnya. Kalau gitu kenal sama Siti Nurbaya dong? Ya. Saya sepupunya. Kebenaran pas ada umpan. Bentar ya. Siti, ada tamu. Hai. Ria, Doni. Pagi, Om. Pagi, Don. Silakan kalau kalian masih mau ngobrol dulu. Tapi jangan lama-lama ya. Nanti kalian kesiangan. Kebetulan kita masuknya agak siang, Om. Sebab kalau pagi gurunya suka rapat. Ya, Siti, sugin dong tamunya. Ya, Papa jalan dulu ya. Mari, hati Om. Hati, Om. Ya. Gak apa-apa. Saya mau ngomongin soal bisnis. Siapa tahu kamu bisa bantu. Gini nih. Kebetulan kita berdua lagi ada program untuk membantu umat yang nggak mampu. Silakan. Makasih, Mbak. Nah, kita perlu seseorang yang pengaruh atau punya koneksi kayak pejabat tinggi untuk jadi penasehat program kita ini. Terus, apa yang bisa saya bantu? Kamu kan deket sama Samsul dan udah temenan lama kan sama dia. Berarti kamu kenal juga dong sama keluarganya. Intinya kita berdua, kita minta dikenalin sama papanya Samsul. Papanya Samsul kan pejabat tinggi. Sebenarnya papanya Samsul. Kenapa dengan papanya Samsul? Yang saya tahu, papanya emang kerja di pemerintahan. Tapi masalah jabatan, saya kurang tahu. Soalnya walaupun kita udah temenan lama, tapi kita nggak pernah ngomongin orang tua masing-masing. Siti, daripada kamu repot ngejelasin, mendingan kamu langsung aja antri mereka ke rumah Samsul. Lagian kan juga rumahnya deket, jadi tinggal loncat juga nyampe kok. Bener juga tuh. Yuk anterin kita berdua. Siapa tahu papanya Samsul masih di rumah. Yuk. Selamat pagi. Waduh, ada apa nih? Mau nyerbu markas gua? Tadi Ria sama Doni ke rumah. To the point aja ya, kita butuh bantuan lo, Sam. Bantuan apa? Kita kan lagi ngumpulin buat dana amal. Nah, kita perlu tokoh masyarakat atau orang yang berperan penting. Makanya itu kita butuh bantuan lo untuk kenalin kita ke bokap lo. Emangnya bokap gua? Bokap lo kan pejabat tinggi, mana temennya presiden lagi. Kurang apa coba? Bantuin kita dikit aja. Kayaknya bokap gua nggak bisa deh. Hari ini tuh kerjaan dia banyak banget. Besok mungkin bisa. Ada tamu nih. Pagi, Om. Pagi. Kebetulan banget nih, Om. Kita dari sekolahannya Samsul. Boleh ngomong sebentar nggak, Om? Boleh, ayo.
Silakan masuk. Makasih, Om. Nih, Ma. Ini yang aslinya. Nih, foto VN-nya aku kasih map. Untung kamu ada inisiatif. Makasih sayangnya. Mestinya kalian itu minta Baginda Sulaiman. Dia itu kan pengusaha besar. Dia pasti banyak kenal pejabat-pejabat tinggi. Jangan ngomong rendah gitu dong, Om. Kita kan tahu kalau Om itu pejabat tinggi. Om tuh banyak koneksi dan berteman dekat dengan presiden. Ya kan, Om? Jangankan presiden, sama menteri aja Om belum pernah ketemu. Kalau misalnya Om keberatan, nggak apa-apa kok, Om. Yang bilang Om ini pejabat tinggi dan banyak kenal menteri itu siapa? Nggak ada yang bilang sih, Om. Kita cuma denger-denger aja. Ya sudah, kalau begitu kalian terusin aja bual-bualannya ya. Om mau berangkat kerja dulu. Ya? Ya, Om. Jangan salahin dia. Gue sama Doni yang maksa dia nganterin ke sini. Samsul, kamu kok tega banget sih sama aku. Kenapa sih kamu pakai bohong-bohong segala sama aku? Cabut ya, Don. Ria! Mulai sekarang lu jangan ganggu dia lagi. Lo, gue usah ikut campur. Lu udah bikin dia sedih begini. Sekarang lu nyuruh gue jangan ikut campur. Iya? Ria, lo dengerin gue dong. Gue cuma ngomong sebentar. Gue udah bener-bener kecewa sama lo, Sam. Gue pikir kita masih bisa nerusin hubungan kita. Tapi ternyata lu tuh bener-bener aja gombal yang gak punya perasaan ya. Nah, yuk, cabut. Sekarang usus perusahaan Bagindo Sulaiman akan bongkar rancak. Terima kasih, Datuk. Tapi tentang anak saya bagaimana, Datuk? Kamu ini tidak tahu diri. Baru sedikit dipuji langsung melonjak. Kamu tidak usah memikirkan tentang anak kamu. Pikirkan tentang perintah saya. Mengerti? Mengerti, Datuk. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Sekarang kamu selidiki apakah si Bagindo sudah pergi keluar kota. Kalau dia sudah keluar kota, kamu ambil dan bawa Siti Nurbaya, antarkan ke villa saya. Maksud Datuk, saya harus menculik Siti Nurbaya? Saya tidak peduli. Apakah kamu akan membujuk, membohongi, atau menculik Siti Nurbaya? Nan penting Siti Nurbaya ada di villa saya sekarang. Tapi jangan ada saksi. Ingat, nyawa anak kamu taruhannya. Mengerti? Kabau? Mengerti. Oh ya sayang, kamu adalah wanita satu-satunya dalam hidup saya. Kamu payah, Samsul. Kamu penggombal. Ingat, Ria. Papa saya teman presiden loh. Terus kenapa? Kalau kamu wanita satu-satunya dalam hidup saya akan melakukan apa saja demi kamu. Kalau gitu, cium pantat saya ya. Wah, kalau saya disuruh cium pantat kamu segede tampa gitu, 3 bulan belum kelar. Lo itu nangis apa ketawa sih? Tahu nih, gini nih cewek nih, susah ngebedain nangis sama ketawa. Siniin sepatu saya. Batia. Ini sepatu saya, Batia. Tunggu deh. Stop. Mau ngapain lagi sih? Gue perlu ngomong sama lo. Sorry ya, Sam. Gue tuh udah capek dengerin lo ngomong. Karena lo tuh cuma ngomong doang, tau nggak? Please, Ria. Oke, gue kasih waktu lo cuma 5 menit ya. Gue hitung deh sekarang. Oke. Gini, gue ngaku kalau gue tuh bukan anak pejabat. Dan
Gue juga gak tinggal di rumah yang mewah. Jadi lo sekarang ngaku kalau orang rendahan? Sam, lo tau kan, gue tuh paling alergi sama yang namanya bergaul sama orang rendahan. Terus ngapain sih lo masih ngejar-ngejar gue terus? Tapi itu semua karena gue cinta sama lo, Ria. Gue tuh rela ngelakuin apa aja. Termasuk perbuatan yang tercela. Ya gue sadar, gue tahu itu salah. Dan gue nyesel. Tapi lo tuh satu-satunya cewek yang bikin gue takluk, Ria. Apapun yang terjadi, gue gak akan nyerah. Mungkin kali ini bisa gue bikin pengecualian buat lo, Sam. Karena sebenarnya gue juga masih sayang sama lo. Tapi gue nggak tahu apa lo bakal serius sama gue apa enggak. Dan gue juga nggak tahu gimana hubungan lo sama Siti Nurbaya. Siti Nurbaya tuh nggak ada hubungan apa-apa dengan saya. Sumpah, Ria. Sumpah aja tuh nggak cukup, tau nggak? Udah berapa banyak pejabat yang udah ratusan kali disumpah, tapi buktinya mereka tetap korupsi kan? Terus gue harus gimana lagi buat ngingetin lo? Gue minta sama lo sekarang sebarin ke seluruh sekolah ini kalau Siti Nurbaya itu bukan siapa-siapa lo dan cuman gue cewek lo. Lo nggak setuju kan? Bukannya gue nggak setuju, tapi nggak mungkin dong hari ini. Gue harus bikin dulu. Masalah bikin tuh gampang. Yang penting sekarang lo setuju apa enggak? Oke. Gue setuju. Don, lo di mana? Siti, lo nggak usah sedih. Kayak dunia mau kiamat aja. Lagian, lo sama Samsul kan temenan dari kecil. Pasti bentar lagi juga baikan. Tapi kalian tahu kan, Sam tuh suka nyebelin. Udah deh, tenang aja. Jangan terlalu dipikirin. Kalau kalian jodoh, Samsul tuh nggak bakalan deh sama Ria. Bener. Samsul mungkin sekarang belum sadar aja. Bentar lagi pasti dia sadar kalau selama ini Ria cuma mainin dia doang. Men, daripada kalian pada ngumpul di sini, mendingan kali ke depan ada acara seru tuh. Udah buruan cepet ya. Gue tunggu lu. Apaan? Yuk. Ya, akhirnya lo berhasil juga ya maksa Playboy itu untuk membuat pengakuan kalau dia nggak suka sama Siti, tapi ngebet sama lo, ya nggak? Itu pelajaran buat Samsul, supaya dia tuh nggak boleh sembarangan sama gue. Terus gimana ya sekarang? Lo pasti bakal nerima cintanya si Samsul kan? Amit-amit. Ya nggak mungkin lah, cowok kayak dia tuh nggak cocok buat dapetin cinta gue. Cowok kayak dia tuh cocok buat dijadiin alat supaya gue bisa jadi ratu di sekolah ini. Ngegantiin Siti Nurbaya waktu sebelum gue datang. Tuh anaknya. Gue duluan ya. Udah selesai ngomongnya? Asal lo tahu ya, perempuan sampah kayak lo gak bakal jadi ratu apapun. Cewek matre kayak lo tuh harusnya nggak usah sekolah. Toh, akhir-akhirnya juga akan jadi penjajah diri buat uang. Itu dia orangnya, cepat.